Halo guys, kenalin nama gue Rizky. Pada video kali ini, gue bakal jelasin gimana caranya kita menggunakan aplikasi rekrutmen yang ada di website Odoo. Nah, buat teman-teman yang belum mengetahui atau belum pernah menggunakan Odoo sama sekali, kalian tenang aja. Karena pada video kali ini, gue bakal jelasin step by step dari mulai awal pembuatan akun Odoo sampai dengan kita bisa menggunakan aplikasi rekrutmennya. Oke guys, kita langsung mulai aja dengan membuka website odoo.com. Kalian bisa menggunakan browser apa aja, bebas gitu ya, yang ada di laptop kalian masing-masing. Kalau di sini saya menggunakan Google Chrome. Kita langsung aja dengan klik di bagian kolom pencarian dan mengetikkan odoo.com. Nah, kalau udah muncul tampilan ini, berarti kita udah berhasil masuk di websitenya odoo.com. Buat teman-teman yang belum mempunyai akun, kita bisa langsung ke bagian navigation bar, ada tulisan sign in, langsung diklik aja ya teman-teman. Nanti pada bagian sign in, kalian pilih yang di bawahnya, don't have an account. Nah, kalau di sini itu khusus buat kalian yang belum mempunyai akun Odoo. Jadi kalian buat terlebih dahulu akun Odoo-nya dari mulai pengisian nama, email, dan juga password. Kalau udah selesai, kalian tinggal klik aja sign up. Lalu kalian akan muncul ke halaman akun kalian. Nah, karena di sini gue udah punya akun, jadi gue bakal langsung ke I already have an account. Ini gue udah punya akunnya, dan di sini tinggal login aja. Dan kalian bakal langsung diarahin ke halaman utama atau di database-nya gitu ya. Karena di sini sebelumnya gue udah buka, jadi gue langsung ke halaman database. Nah, biasanya itu seperti ini ya guys. Kalau udah bikin akun, portalnya akan ke sini dulu di bagian my account. Nah, nanti kalian tinggal pilih aja ya. Pada bagian navigation bar ini, cari di bagian human resource, di bagian rekrutmen. Nah, kalau udah kayak gini, di sini juga udah ditampilin ya guys, tutorial atau pengenalan secara singkat gitu ya, terkait aplikasi rekrutmen ini gitu. Jadi dari pihak Odoo juga sudah menyediakan. Oke, cut. Karena gue udah punya juga gitu ya, mungkin kita mulai dari awal lagi aja dengan kita start secara gratis gitu ya, atau start free. Nah, di sini kalian membuat akun company kalian masing-masing gitu ya dari aplikasi ini. Tinggal kalian isiin aja first and last name, kemudian company name, nama perusahaan kalian, terus di bawahnya ada email, phone number, country, dan language. Nah, buat company size ini merupakan besaran gitu ya, atau banyaknya karyawan atau employees yang ada di perusahaan kalian masing-masing. Kita contohkan di sini ada 1 sampai 5 karyawan. Nah, buat primary interest itu kalian kalau kepentingannya untuk perusahaan kalian sendiri, itu kalian bisa pilih di bagian use it in my account atau my company, sorry. Nah, kalau yang di bawah ini offer Odoo service to other companies, itu kalian sebagai jasa gitu ya, menyediakan jasa penggunaan atau pemakaian serta pembuatan akun Odoo kepada perusahaan lain. Nah, kalau yang di bawah itu I am student, itu kita sebagai mahasiswa atau pelajar, dan di bawahnya juga sebagai teacher, sebagai guru gitu ya, atau dosen. Nah, kalau kalian udah selesai semua mengisi, itu kalian langsung klik start now aja. Nanti kalian bakal langsung ke portal database-nya. Karena di sini gue udah punya, gue langsung ke portal database. Nah, ini nih guys, portal database-nya. Kita langsung klik connect aja. Nah, nanti
pas kalian klik yang tadi start now, buat yang belum pernah bikin akunnya, itu kalian bakal nyampe ke portal ini. Nah, kalau udah sampai ke portal ini, kita langsung pilih yang bagian rekrutmen. Oke. Nah, di sini juga kalian bakal ditawarin gitu ya, apakah mau menggunakan data sampel atau kita bikin data secara manual, atau ya create secara manual gimana kita gitu. Nah, di sini langsung ditampilin di bagian job position gitu ya. Ada content creator dan full stack developer. Ini teman-teman nanti bakal ditampilin ke halaman ini jika kalian menggunakan yang create gitu ya, yang nggak menggunakan data sampel. Jadi kalian bakal dipilih, bakal diarahin ke portal ini buat menentukan job positionnya atau posisi apa sih yang lagi kita cari sebagai ya manager atau HR atau owner gitu ya. Nah, kalian lagi butuh apa nih di perusahaan kalian? Kalian tinggal ketikkan aja. Contoh di sini kan gue butuh content creator, jadi gue tulis content creator. Nah, pada hiring proses ini kalian cantumin gitu ya, siapa yang rekrutnya. Contoh yang rekrutnya gue sendiri gitu ya, makanya di sini tulisannya dari Rizky. Oh, karena template-nya Rizky harus ya. Nah, interviewernya kalau kalian udah punya HR, ya itu bisa gitu ya, kalian langsung lempar aja interview ini ke HR kalian masing-masing. Tapi kalau kalian pengen interview oleh kalian sendiri, ya itu bisa, kalian tinggal pilih aja di sininya kalian lagi gitu. Nah, emailnya tinggal kita isiin aja email kita. Contoh dari rizky@cyrex2.odo.com. Nah, ini tuh domainnya teman-teman. Jadi karena gue di sini bikinnya sampel gitu ya, sembarang. Jadi di sini gue settingnya seperti ini. Itu mah bebas ya, customize secara random gitu ya, gimana kalian aja. Terus pada job posting itu kalian cantumin kalian tuh butuh berapa karyawan baru, atau kalian pengen nge-hire berapa karyawan gitu. Nah, kalau semisal gue di sini cantumin gue butuh content creator sebanyak 3 orang. Ya di sini gue cantumin 3. Nah, terus pada expected skill itu tuh kalian pilih, kalian pengen si karyawan itu mempunyai skill apa aja sih, atau yang dibutuhin sama perusahaan kalian itu seperti apa gitu. Soalnya gue di sini butuh content creator yang bisa bahasa Inggris. Jadi gue di sini pilih di bagian kategori, di bagian language. Lalu pada skillnya pilih bahasa Inggris. Lalu pada skill level itu tahapan atau level dari kemahiran si orang tersebut dalam penggunaan bahasanya. Contoh di sini gue hanya butuh yang skill level A1. Oke, kita langsung save and close aja. Terus kalian juga butuh yang di bagian soft skillnya. Ya kalian tinggal klik lagi aja gitu ya yang tambah tadi. Terus kalian masuk ke kategori, pilih yang bagian soft skill. Kemudian pada bagian skill, kalian pilih skill apa yang mau kalian cantumin gitu ya buat si karyawan baru nanti. Tuh, di sini gue butuh yang teamworknya itu udah expert gitu ya. Ya udah gue tinggal save and close aja, atau bisa tadi tuh save and new. Tuh ya. Di sini juga gue butuh yang komunikasinya dasar, oke lah nggak apa-apa gitu ya. Save and new. Nah, kita jadi nggak close lagi dan langsung pilih apa yang kita butuhin. Terus di sini juga gue butuh yang problem solvingnya bagus di bagian advance atau skillnya advance gitu ya. Nah, kalau kalian udah terpenuhi gitu ya, expected skill apa yang kalian butuhin pada karyawan baru nanti, kalian bisa langsung ke bagian expected degree. Nah, ini tuh jenjang karir ya gitu. Jadi kalian pilih jenjang karir mana yang kalian
butuhin buat nanti si karyawan tersebut. Sini gue pilih yang S1 gitu ya, bachelor, master, doktoral tuh ya ibaratnya ini graduate tuh SMA gitu ya, ini S1, S2, S3. Gue di sini butuh yang S1. Oke. Nah, pada bagian departemen ini baru tercantum audit sama developer ya atau programmer. Kalau semisal konten creator ini nggak masuk ke audit gitu ya, atau administration atau ke developer, itu kalian tinggal search for aja. Dan karena ini data awal, jadi kita nggak ada data sama sekali dan bener-bener kita bikin dari awal. Maka dari itu, kalau emang belum ada, kita langsung bikin aja, ya. Contoh di bagian konten, konten creator aja lah, nggak apa-apa. Konten creator. Nah, nanti kalian kalau udah mengintegrasikannya dengan akun karyawan kalian, itu kalian tinggal pilih gitu ya, siapa manajer dari departemen atau tim dari content creator. Jadi teman-teman tinggal integrasiin aja gitu dari perusahaan kalian nih. Udah ada yang punya tim content creator, tim developer, dan tim yang lainnya. Nah, jadi di sana kalian tinggal masuk-masukin aja gitu di ERP-nya, di aplikasi ini gitu. Jadi kalian dari struktural perusahaan kalian itu tinggal masukin aja ke sini. Contoh konten dari content creator, manajernya gue gitu ya. Nah, kita langsung lanjut ke parent departemen. Nah, kalau departemen ini, parent departemen itu adalah merupakan induk dari departemen kalian sendiri gitu ya. Kalau semisal departemen kalian berjalan sendiri, ya berarti mereka nggak punya induk gitu ya. Tapi contohnya, kalau semisal si content creator ini sebelum kita ke tahap atas kayak langsung ke manajer, kalian harus lewatin dulu atau kalian ada di bawah naungan si departemen siapa. Contoh ya, departemennya di sini audit gitu ya. Ini hanya contoh. Jadi nanti kalian itu ada di bawah secara hierarki, ada di bawah naungan si audit ini. Kalau color ini custom ya, tidak mempengaruhi apapun. Jadi di sini ada nih audit content creator. Terus di sini ada kontrak ya. Kontrak ini tipe dari si karyawan gitu ya, dari jenis lah. Kalian tuh ngebutuhinnya karyawan yang mau kayak gimana sih? Mau yang permanen kah, yang kartat kah, ya? Atau kalian butuh yang pelajar atau juga butuh yang magang doang gitu? Itu kalian pilih aja di sini. Atau full time, part time lah. Nah, di sini contohnya gue lagi butuhin karyawan tetap gitu ya, permanen. Tinggal gue isiin aja. Nah, pada summary ini adalah ringkasan gitu ya dari apa yang bakal kita hire nanti. Contoh, di sini kan gue butuh content creator. Tinggal kita ketikkan aja gitu. Kolom ini content creator yang jago hook. Nah, contoh kayak gini. Nah, pada tracker ini adalah track dari kita sendiri gitu ya. Seberapa banyak nanti si pendaftar gitu ya, atau calon karyawan nanti yang mendaftar pada content creator ini. Nah, kalau udah, kalian tinggal save aja. Oh ya, karena di sini gue udah punya di bagian audit ini udah terisi dengan developer, jadi nggak bisa ya. Jadi gue bikin lagi aja content creator tanpa harus ada induk. If tuh. Oh iya, sorry, ke tip ternyata bukan dari ini ya guys, sorry.
Jadi gue salah baca, jadi kita bisa kalau semisal mau yang ini juga. Kita next aja. Nah, kalau kalian udah berhasil atau selesai dengan job position yang kalian mau gitu ya, yang lagi kayak kalian hire, itu kalian bisa langsung di bagian ini gitu ya. Tinggal cari di bagian kembali ke portal job position. Nanti di sana kalian tinggal klik aja di all. Nah, ini kan di bagian content creator belum ada yang mendaftar ya. Makanya keterangannya di sini tuh pada bagian content creator 3 atau 3 to recruit itu tuh kebutuhan kita ya. Terus zero new application itu belum ada yang mendaftar gitu dan belum ada yang diproses gitu. Kalau belum ada yang mendaftar otomatis ya belum ada yang diproses. Nah, ini gue udah bikin sampel sebelumnya di full stack developer. Nah, di full stack developer ini juga gue bikin sama gitu ya, 3 pendaftar. Nah, di sini tuh gue udah coba kirim email gitu ya ke akun email yang ada di domain Odo ini. Nah, biar kalian paham juga, gue bakal jelasin gimana caranya gitu ya. Nah, pada content creator ini kan belum ada yang mendaftar nih. Pada full stack developer itu tercantum email yang bisa kita kirimkan gitu ya. Kita bisa ngirim email ke sini. Lalu pada bagian application, kalau email tersebut sampai, itu bakal langsung nilainya berubah gitu ya. Karena udah ada message atau pesan yang masuk. Oke, kita langsung contohin aja. Send, kirim. Kita langsung pada Dede Rizky Rex. Oh ya, salahnya satu. Jacknya melamar kerja. Bang, gue pengen kerja dong. Nah, saya kayak gini. Kita kirim aja. Nanti bakal masuk di database kita gitu. Nah, udah bisa kalian lihat ya guys. Di sini udah ada new application dan satu gitu ya, dan di in progress pun juga satu. Oke, tinggal klik aja. Pada bagian new application ada Dede Rizky sebagai content creator. Nih, di sini langsung ada ya emailnya masuk gitu di sini sebagai chat. Dede Rizky subjek melamar kerja. Bang, gue pengen kerja dong. Nah, ini di sini tuh kita bisa langsung kayak contoh ya, jika si karyawan tersebut, si calon karyawan tersebut itu tidak bisa mengakses websitenya, itu kita bisa mengisikan secara manual gitu ya. Anggaplah kita itu sebagai perusahaan yang menengah ke bawah gitu ya. Jadi kita sebelum itu kita menginstruksikan kepada calon karyawan tersebut buat mencantumkan CV gitu ya yang ada di emailnya gitu. Jadi nanti mereka harus kirim CV. Jadi setelah CV masuk, itu kita bisa langsung input aja gitu ya. Dari mulai nomor teleponnya, apa, terus LinkedIn profil jika dia punya LinkedIn. Kalau enggak ya gak usah diisiin gitu karena nggak ada. Nah, di sini juga kalian bisa bikin catatan kayak orang ini skill CapCut-nya kurang gitu.
Ini seperti kita wawancara pada umumnya, hanya saja kita lapisin dengan teknologi gitu, dengan modernisasi. Jadi kita nggak perlu kertas lagi. Nah, detailnya kita bikin lagi nih application-nya apa, dia lulusan apa nih, sesuai nggak sama eh, yang kita butuhin gitu ya, sama requirement kita. Oh ya bener S1 dia. Terus eh, pada bagian that at which the application will be available to start working. Nah ini buat kerjanya kira-kira kapan gitu ya kita bisa mempekerjakan orang tersebut. Nah nanti di sini di details kita langsung isi gitu, kayak ini kita udah masuk ke belum masuk ke wawancara gitu ya. Ini nanti buat detailsnya setelah wawancara. Nah setelah itu ini kan kita cuman baru dapat informasi ini nih, tagnya siapa nih, tagnya oh ini si content creator gitu ya, karena kita belum bikin, kita bikin di sini. Oh dia tuh si pelamar di bagian content creator. Udah kita tag atau tandain dia sebagai content creator. Ini nanti bakal di interview sama siapa gitu, karena mau di interview sama gue, ini gue isiin juga dari Rizky. Nah, dia job positionnya apa gitu. Job positionnya ya dia content creator gitu. Evaluation itu bisa kita nanti isi, kita lanjut ke kualifikasi gitu ya. Tentu dia udah lewatin tahap kualifikasi dan berhasil nih keterima gitu ya, atau lolos di kualifikasi. Nanti status di sini bakal keubah nih. Nah di sini nih stage-nya akan berubah jadi stage change new qualification. Anggaplah dia juga udah berhasil di tahap kualifikasi dan kita bakal first interview gitu ya. Kita bakal interview dia. Nah di sini barulah muncul gitu ya. Dari interview pertama kita mulai dengan menggali kemampuan atau skill dia gitu ya. Nanti pada interview yang kedua kita bisa dengan mencoba mengulik kepribadian dia gitu, dari mulai kayak dia butuhnya salary package-nya gitu ya, expected-nya berapa gitu, pengennya berapa gitu. Terus pada searching juga ini bisa dari awal pun juga bisa ya. Nah dari mulai search, medium, campaign itu bisa diisiin. Oh ya Facebook dia dapat informasi ini tuh dari mana gitu. Dan anggaplah kita udah sampai tahap ke wawancara kedua dan dia itu berhasil gitu ya, sampai tahap tersebut kita langsung ke kontrak proposal. Kemudian kita langsung pada kontrak signed. Itu tuh kalau semisal dia udah bener-bener lolos semua tahap gitu ya dan berhasil diterima di perusahaan kita. Nah kalau di sini kan kalian mungkin lebih kurang paham ya karena tampilannya sama-sama aja. Jadi maksudnya di sini itu nih, jadi pada saat kita banyak yang daftar ya, nah itu kalian bisa lebih mudah pada bagian ini, pada bagian penentuan. Kayak contoh ya, ini orangnya banyak, kalau ini kan sampelnya hanya satu gitu. Contoh di bawah Dede Rizky ada Mia gitu, dia sama pendaftar baru. Dede Rizky ini udah sampai tahap kualifikasi tapi Mia masih di tahap new. Kemudian ternyata pada tahap kualifikasi Mia itu nggak lolos gitu. Nanti kita bisa langsung di review di sini kalau semisal Mia itu nggak lolos gitu ya, atau kita menolak gitu lah karena tidak sesuai dengan persyaratan yang kita kasih. Kayak contohnya dia itu lulusannya SMA bukan S1 gitu, jadi kita nggak bisa lanjut kualifikasi gitu, nggak bisa lanjut ke tahap berikutnya karena dia nggak lolos di tahap kualifikasi. Contoh nih di Dede Rizky ini dia udah lolos tahap kualifikasinya dan masuk ke tahap interview yang pertama.
langsung masuk ke tahap yang kedua, second interview dan kontrak proposal. Nah, kalau udah sampai kontrak proposal gini, udah pembuatan kontrak gitu ya, tinggal penandatangannya aja. Kalau udah sampai ke tahap penandatanganan, ya berarti itu dia udah keterima sebagai karyawan. Ini sangat memudahkan kita ya sebagai HR terutama dalam merekrut karyawan baru gitu. Jadi kita nggak harus pusing buka-buka dokumen yang begitu banyak ya, yang kertas begitu banyak gitu ya. Dan kita juga tidak harus menyiapkan juga dokumen yang banyak juga gitu. Selain si pelamar menghemat biaya, kita juga sama gitu, menghemat biaya dan menghemat waktu dalam interview ini gitu, dalam pencarian karyawan baru. Ini nih udah kontrak signed, kita langsung bikin aja nih create employee buat karyawan gitu. Nah nanti kalau semisal kita udah keterima, si karyawan udah keterima, itu tinggal kita isiin, oh ini berapa, mobile-nya berapa gitu. Terus di sininya tag-nya apa? Itu founder kah atau apa? Dia kan content creator gitu ya. Content creator. Oke. Nah, di sini udah langsung terisi gitu ya. Gak harus kita ngisi ulang lagi karena ini udah nge-link sama pendaftaran yang awal. Dari mulai work, location, paling kita tinggal isi di bagian visual work location gitu ya. Jadi kalau semisal kita status atau sistem kerjanya di kantor semua, ya berarti kita dari mulai 1 minggu itu ya kita di kantor semua. Kalau semisal work from home gitu ya, ya berarti diisinya home semua. Itu tinggal menyesuaikan aja dengan kalian. Nah ini ada catatan juga gitu ya, catatan tambahan buat si karyawan ini. Jadi pada bagian resume, nah ini nih dia experience di Motekar Seluler 12/25/2025 create resume lines. Ini resume lines tuh ya bentar. Nah buat pengalaman dia gitu ya, pengalaman dia pernah bekerja di mana ya, experience Motekar Seluler sekarang gitu. Nah ini skill and certification. Nah skillnya dia tuh apa sih waktu wawancara gitu ya, oh skill dia di English contoh, karena kan A1 ya, udah A1 10%. Terus kita add lagi nih di bagian soft skill, teamworknya tadi di expert, oke. Terus di soft skill bagian communication kita yang beginner aja gitu ya. Nah kita tinggal isi-isiin aja gitu ya, tinggal lengkapin data-data si karyawan tersebut yang udah diterima sebagai karyawan tetap. Ini lebih ke biodata gitu ya, biodata pribadinya, dari mulai private contact, emergency contact, personal information, visa and work permit gitu ya, citizen, dan yang lainnya. Nah terus pada bagian payroll ini berapa gaji dia gitu, dan standar berapa jam kerja per minggunya gitu, schedule-nya tuh, kontraknya dari mulai tanggal berapa gitu, dan selesai kontraknya pada tanggal kapan, tahun kapan. Ini bisa kita isiin di sini juga. Kontrak type-nya dia sebagai apa sih, dia karyawan tetap kan, jadi di sini diisi permanen. Terus pay kategorinya ya employee di sini gitu. Terus pada setting ini user gitu ya, kita si contoh yang karena kita baru bikin satu akun, ya akun ini aja yang terus dipakai gitu. Nanti pada approvers gitu ya, itu HR responsible. Nah person responsible for validating the employee contract. Nah jadi siapa sih si HR yang ngevalidasi bahwasannya dia ini udah masuk kontrak gitu ya,
udah keterima sebagai karyawan karena di sini HR-nya gue, jadi ya di sini ya gue gitu cantumnya. Nah, terus pada bagian attendance points of sale. Nah, pada bagian PIN code, PIN ini digunakan untuk check in atau check out di kantor kita gitu ya. Betul. 19 11 03. Nah, kalau di badge, ini ID yang bakal kita gunain buat mengidentifikasi si karyawan. Coba kita samain aja ya. Red. Print badge. Oke. The operation cannot be complete. A user cannot be linked to multiple employees in the same company. Kita harus bikin akun baru supaya nanti kita bisa mengenerate si page-nya gitu. Jadi nanti kayak sistem absensi online gitu. Kita ada pin-nya di sini. Itu bisa kita generasi juga menggunakan barcode ataupun dengan fingerprint gitu. Nah, setelah beres, oh iya, kalau point of sale ini kita juga bisa kayak buat meng-ACC transaksi gitu ya. Jadi setiap karyawan itu kode atau page-nya itu berbeda gitu untuk meng-ACC transaksinya itu. Jadi supaya kita memudahkan dalam pencarian contoh dari pembelanjaan nih, dari kasir. Siapa sih yang meng-ACC transaksi ini? Contoh pembelian TV. Oh, PIN-nya 19 11 03. Oh, ini mah dari si Rizky gitu. Kalau semisal PIN-nya berbeda gitu atau bukan yang ini, jadi itu bukan si Rizky yang meng-ACC-nya. Good. Launch plan. Bentar. Ini kita belum lanjut ya karena nggak bisa multiple employees in the same company. Karena sebelumnya gue udah bikin si ini tuh si Rizky ini tuh sebagai full stack developer. Ntar gue balik lagi ke job position. Waduh, kita nggak bisa lagi. Apalah, nanti kita ulang lagi. Kita discard dulu. Di full stacknya kita ini di review saja lah. Ya, tolak gitu ya. Biar nanti adanya di sini aja. Gitu. Dan terus pada employees ini ini udah satu sih di sininya ya, session audit content creator. Coba ulang lagi. Enggak gitu ya, manajernya ini ya. Nah, sekarang bisa dikonekin gitu ya, di content creator ini action home itu bagian ini biar cepet. ROI sendiri ya 2.500.000. Pada bagian kita coba lagi ya yang ini, coba juga yang ini, siapa tahu bisa generate. Nah, udah kita bisa print generate ya guys. Di sini langsung ada gitu, ID card atau kartu pekerja kita. Sangat memudahkan sekali kan. Kita lanjut tadi ke tahap launch plan. Kita mau onboarding atau offboarding gitu ya. Plannya itu ya dia berarti udah masuk ke karyawan tetap kita gitu. Kita tinggal atur atau kita di offboarding kudu pada Desember tanggal 30 gitu ya. Logout sign to Rizky, pembuatan
konten promosi. Nah, to-do ini kayak apa ya? Checklist kita ya, bukan checklist, daftar tugas kita gitu yang mau kita catat biar kita nggak lupa. Gitu. Contoh, ini kan deadline-nya 5 hari lagi nih. Oh, kita udah beres ternyata konten promosinya. Ya berarti di sini eh, tandain si tugas ini atau si task ini udah kita beresin gitu ya. Tinggal klik done and schedule next. Ya begitupun dengan yang lainnya. Kita mau ngirim email ke siapa, mau call siapa, terus meeting tanggal berapa, update dokumen apa, update sertifikasi apa, itu kita bisa di sini juga gitu ya, di schedule and activity. So, ini email, kirim email ke GoFood, schedule kan. Nah, kita udah ngirim emailnya, tinggal mark as done gitu. Ada bagian log note juga, itu kita bisa melihat history apa yang telah kita edit gitu ya di sini. Mungkin itu aja ya guys, yang bisa gue tutorin ke kalian. Lebihnya kalian bisa ngulik sendiri gitu ya. Jadi di sini tuh bukan hanya rekrutmen, tapi kalau kita udah masuk ke aplikasi rekrutmen, kita ada juga fitur tambahan seperti employees, calendar, sama discuss. Nah, ini nih buat membantu atau alat bantu ya karyawan kita gitu selama dia bekerja. Oke guys, so kurang lebihnya seperti itu ya. Udah lumayan panjang juga ternyata ini. Videonya ada kurang lebih 35 menit. Semoga kalian bisa memahami gitu ya apa yang gue sampaikan dari awal sampai beres gitu ya, sampai kita bisa menggunakan aplikasi ini. So, jangan lupa buat happy. Oke guys, see you.